Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saya akan terus mengucapkan kalimat ini berulang-ulang sampai saya mati. Yaitu suatu hari nanti banyak orang akan menyesal ketika berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar, yang kemuliaannya tidak terbayangkan saat ini. Tetapi pada waktu ada di hadapan Allah, ada kegentaran yang luar biasa, ada kedahsyatan yang luar biasa, saudaraku. Ternyata kata takut dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 itu phobos, yang berarti bukan saja fear tetapi juga terror. Begitulah dictionary menulis. Orang yang takut akan Allah itu orang yang terintimidasi. Terintimidasi secara positif. Seperti seorang anak yang pulang sekolah, diajak teman pergi main-main, dia berkata enggak mau. Kenapa? Ia terintimidasi oleh orang tuanya. Sehingga dia tidak melakukan hal yang bisa melukai. Seorang suami ketika ada tugas di luar kota dengan beberapa teman dan ternyata teman-temannya memang sering melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan sebagai seorang pria yang memiliki istri. Orang itu, suami itu menolak ketika diajak melakukan hal yang tidak patut. Ia terintimidasi oleh istri yang di rumah, walaupun jaraknya ada ratusan bahkan ribuan kilometer. Mestinya kita terintimidasi oleh Tuhan dengan intimidasi yang positif. Ada Allah yang hidup, Allah yang maha hadir, yang kehadirannya melingkupi jagat raya. Tidak ada ruangan, wilayah, tempat yang lolos dari kehadirannya. Karena dia omnipresent. Itulah yang dimaksud hidup di hadirat Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Alkitab berulang-ulang, aku berkenan kepadanya karena ia hidup di hadapanku. Hidup di hadapan Allah. Saudaraku sekalian, orang yang terintimidasi seperti ini pasti memiliki kesediaan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Anda jangan berkata, Pak, saya sudah tahu Bapak sudah mengucapkan itu belasan, puluhan, bahkan mungkin ratusan kali. Saya juga tahu. Tapi coba ikuti pernyataan dan perkataan saya dari awal. Pasti ada hal-hal baru. Paling tidak spirit dan gairah yang saudara butuhkan pada saat ini supaya saudara terimpartasi roh yang takut akan Allah. Sebab kenyataannya banyak orang tidak melakukan kehendak Allah.
Seperti kalau saya berulang-ulang mengatakan untuk memindahkan hati ke surga. Lalu ada yang berkata, itu lagi yang dikatakan Pak Eras. Oh, saya kan katakan lagi, sampai engkau memindahkan hatimu. Kalau hatimu belum dipindahkan, saya akan mengatakan terus. Dan ternyata kalau hatimu sudah dipindahkan, ada orang lain yang hatinya belum dipindahkan. Dan kamu yang benar-benar telah memindahkan hati ke surga, engkau tidak akan pernah berkata, khotbahnya sama. Tidak akan, dia akan menghargai perkataan ini. Bahkan tidak berkeberatan kalau saya mengulanginya sekian kali lagi. Jadi kalau saudara berkata khotbah saya tidak berubah, Anda pasti tidak menangkap hal-hal baru yang ada di balik perkataan-perkataan saya dan spirit di balik apa yang saya katakan. Dan kekristenan yang benar adalah kesediaan melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Jadi makin hari saudaraku, Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang makin berat. Ya, karena kita makin peka dengan kehendak Allah, maka dari hal kecil sampai hal yang besar, ya, kita bisa menyukakan hati Allah. Jadi tidak ada yang lolos. Kalau dulu ada yang bolong-bolong terkait dengan kekurangan atau kelemahan kita. Nanti tidak makin sedikit bolongnya. Ya, sampai utuh. Dalam berbagai kasus kita benar. Ya, dari 100 kasus kita masih bolong. Sehingga kita baru bisa melakukan 50%. Nanti kita bisa melakukan 50%, 55 maksud saya, nanti bisa 70%. Sehingga pada waktu kita meninggal dunia, kita sudah menunaikan semua yang Tuhan perintahkan. Sampai kita pada satu stadium atau status di mana melakukan kehendak Allah itu nafkah kita, rezeki kita. Melakukan apa yang Allah ingini itu bukan kewajiban lagi tapi kebutuhan. Tuhan Yesus berkata di Matius, maksud saya Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku, dalam terjemahan bahasa Indonesia yang lama diterjemahkan rezekiku. Dalam bahasa Yunani broma, isi perutku, hidupku maksudnya. Atau solid food, makanan utamaku. Adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita akan merasa puas jika kita bisa melakukan kehendak Allah. Dan kita mengerti bahwa kita dalam satu situasi, posisi, keadaan, state, bahwa kita sedang melakukan kehendak Allah. Atau tidak sedang melakukan kehendak Allah. Damai sejahtera kita akan menjadi ukuran. Suasana atmosfer jiwa kita menjadi ukuran. Apakah kita sedang melakukan kehendak Allah atau sedang tidak melakukan kehendak Allah. Dengan demikian kita akan berusaha untuk meraih Tuhan. Anda berkata Tuhan gak bisa diraih. Iya, saya tahu. Ini hanya sebuah gambaran ilustrasi secara figuratif. Meraih Tuhan. Meraih kehadirannya. Dengan demikian tidak ada satu hal pun yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan di luar kehendak Allah. Datanglah kerajaanmu.
Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu bukan sekedar silahkan kehendakmu engkau buat jadi. Aku tidak melarang, aku tidak mengganggunya. Oh, aku izinkan. Ini kurang ajar, saudara. Tetapi jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, artinya aku mau mewujudkan apa yang kau ingini di atas muka bumi ini, rencanamu di atas muka bumi ini untuk kulakukan. Dan kalau engkau menawarkan proyek ini, aku akan berdiri di paling depan dan mengatakan, aku siap Tuhan. Seperti orang tua sakit, dia punya beberapa anak yang sudah dewasa, sudah menikah. Pada waktu membayar biaya rumah sakit, karena tidak ada BPJS, tidak sempat mengurus BPJS, waktu itu juga memang belum ada BPJS, dan rumah sakitnya juga mahal. Anak tunggu-tungguan siapa yang menggesek kartu kredit. Tetapi kalau anak yang baik, dia tidak menunggu orang lain menggesek kartu kredit. Dia yang menaruh kartu kreditnya lalu digesek lebih dari biaya yang sedang atau sudah digunakan. Gesek lebih sebagai deposit. Tanpa bertanya kepada kakak atau adiknya, ayo dong kita rame-rame saweran. Kayaknya nggak pantas. Waktu mama membesarkan kita, dia tidak ngajak saweran. Kita sakit, kita butuh apa. Dia tidak nunggu orang nyawer. Apapun yang dia miliki, dia korbankan untuk anaknya. Seorang ibu yang penakut jadi pemberani ketika anaknya dalam bahaya. Ibu bisa buat apapun demi anaknya. Nah sekarang kita berhutang nyawa, berhutang kehidupan dari bapak yang memberikan putra kesayangannya. Ketika gereja membutuhkan sesuatu, apakah kita berkata, ya udah kita ini ya saweran ya, nanti kalau yang nanti kurang berapa nanti saya penuhi. Saya harus berkata lebih baik kamu tidak usah ikut nyawer. Atau kamu beri seberapa kau mampu. Atau kamu tidak usah memberi. Kita yang harus berdiri di paling depan dan berkata, aku mau melakukannya Tuhan. Dan Tuhan memiliki proyek-proyek saudaraku. Kepada para pendeta, sekolah tinggi teologi, dosen sekolah tinggi teologi, ingat nih, jangan melayani karena ini. Karir sementara. Kita tidak sedang berkarir untuk sementara. Bagaimana meningkatkan kualitas diri dalam pendidikan, maksud saya untuk mendapat gelar, punya keahlian. Hanya karir, bahaya sekali. Nanti mahasiswa yang dididik tidak akan terimpartasi hati yang pecah dan mengasihi Tuhan. Mahasiswa yang dididik juga berkarir. Dan bahayanya adalah ketika mahasiswa akhirnya tidak mau melayani di daerah yang dia tidak bisa berkarir. Sebab kalau bicara mengenai karir ini kan masalah penghasilan besar, masalah reputasi, masalah jabatan atau kedudukan. Kalau supir becak kan nggak pernah bisa ditanya, gimana Pak karirnya? Pemulung di pusat pembuangan sampah yang hidupnya hanya dari mengkais-kais sampah,
Nggak kan ditanya, Bu gimana karirnya? Juga pendeta yang ada di daerah tidak ditanya gimana karirnya Pak, di mana pelayanannya. Nah pendeta yang di kota ditanya juga bagaimana pelayanannya, tapi ada nilai karir di situ. Ini menyesatkan saudara, memancarkan sebuah spirit duniawi dan materialisme. Dan yang paling parah memancarkan spirit keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Saya mengatakan ini karena saya juga pelaku dari hal itu. Bersyukur, sadar bahwa itu salah. Jadi sebelum menutup mata kita bertobat. Sebelum kita mati kita bertobat. Kenyataan banyak orang Kristen yang sejak muda sampai tua sebenarnya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan tidak pernah tahu apa sih tugas dia ini. Nggak pernah tahu. Dan benar-benar menganggap bahwa tahu kehendak Tuhan itu luar biasa. Dan itu hanya orang-orang tertentu. Ya memang luar biasa juga jika dibanding orang yang tidak memiliki panggilan sebagai anak-anak Allah yang berpotensi mengerti kehendak Allah. Tapi bagi kita itu standar, mengerti kehendak Allah dan melakukan itu standar. Standar dan itu kebutuhan. Kita tahu apa yang menjadi bagian hidup kita. Kita tahu. Memang aku dipanggil jadi dosen. Memang aku ditaruh Tuhan di tempat ini. Apapun kulakukan. Jadi kalau seseorang menemukan panggilannya. Dan ini memang waktu bertahun-tahun ya saudara. Sampai mengerti betul memang ini tempatku. Wah. Kita tidak mikir lagi kebutuhan jasmani, kita tidak lagi memikirkan tabungan, tidak lagi memikirkan warisan untuk anak-anakku. Tapi yang kulakukan bagaimana aku menunaikan tugas ini. Nah ada orang-orang yang sampai mati tidak pernah menemukan. Saya kira sebagian saudara yang mendengar apa yang saya kemukakan ini juga belum menemukan. Dan Anda tidak meratap. Heran tuh, saudara tidak punya perasaan krisis. Anda mestinya mendesak dan berkata, Tuhan apa yang harus kulakukan? Untuk apa aku hidup Tuhan? Tuhan bisa bertanya, kamu serius? Kamu serius? Aku tahu Tuhan aku bisa gagal. Tapi aku serius, tolonglah aku untuk bisa memenuhinya sebelum aku mati. Dan saudara harus serius di sini. Banyak kok saudara itu belum menemukan. Nah kalau orang-orang muda karena telinga kepekaannya juga belum seperti orang-orang yang sudah lebih tua. Kalau orang lebih tua harus lebih punya kepekaannya. Ya kadang-kadang terus berproses ya. Tapi saya tidak menutup kemungkinan orang muda pun ya seperti Timotius bisa menjadi teladan dalam kesucian ya saudaraku. Jadi kemurnian hati untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hatinya. Wah, itu memang tidak mudah. Tetapi kalau orang bersungguh-sungguh untuk ini, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan, berbahagialah orang ya, yang haus dan lapar akan kebenaran, karena Tuhan akan memuaskannya. Tuhan akan memuaskannya, saudaraku. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran,
karena Tuhan akan memuaskannya. Maksudnya orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu, orang yang melakukan apapun yang Allah kehendaki. Allah itu kebenaran. Mengingini Tuhan. Kalau kita mengingini Tuhan maksudnya agar kita memiliki perasaannya, memiliki pikirannya. Aku mengingini Engkau Tuhan, aku haus dan lapar akan kebenaran. Aku mengingini kebenaran-Mu dalam hidupku supaya aku kenakan. Aku mengingini perasaan dan pikiran-Mu. Dan Tuhan berjanji Tuhan akan memuaskan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat yang ke-6. Nah, kalau kita membuka pintu hati, celah untuk kesenangan dunia, ya berbanding terbalik nanti. Kita haus akan dunia, tidak akan haus akan Allah. Kalau kita mematikan kehausan kita akan dunia, kita akan memiliki kehausan akan Allah. Saya beberapa kali mikir ya, betapa hebat ya si pemazmur yang menulis Mazmur 73 itu. Apa dia ngerti ya kalau tulisan dia itu akan menjadi legend sampai hari ini, sampai kekekalan. Ya, yang kuingini Engkau saja. Waduh. Siapakah gerangan ada padaku selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wah, hebat saudaraku sekalian. Apa yang saya persiapkan di sini, saudaraku, tidak akan selesai ya. Saya akan lanjutkan minggu depan ya. Orang yang melakukan kehendak Allah itu harus punya radikalisme yang setinggi-tingginya. Tidak menyisakan apapun bagi dirinya sendiri, tidak memiliki diri sendiri, ya, dan menjadi orang yang layak mendengar suaranya, layak mengerti kehendaknya. Ya. Irama hidupnya hanya jika Tuhan menghendaki. Saya ingatkan saudara ya, di dalam nama Tuhan kita yang kita tinggikan, Yesus Kristus. Kiranya saudara memiliki perasaan galau segalau-galaunya. Sehingga saudara mendesak Bapa, membuka pikiran saudara untuk mengerti apa yang Bapa kehendaki di dalam hidup saudara. Ya saudaraku, jangan membuka hati terhadap kesenangan atau kesukaan apapun. Kita bisa nonton TV bagus, ya senang juga. Olahraga senang juga. Ya kita bisa menghalau stres kita. Mendengarkan musik. Tetapi itu bukan sesuatu yang menopang hidup kita. Tanpa itu pun kita bisa hidup. Bahkan kadang-kadang di tengah-tengah suasana kita mendengarkan musik, kita bisa terharu. Tuhan, aku masih bisa mendengar musik sebagus ini. Atau aku senang dengan musik ini. Dan nanti di surga aku lanjutkan lagi untuk mendengar musik-musik yang jauh lebih sempurna. Tapi banyak orang tidak memiliki kegalauan. Sebab mereka sudah merasa menjadi orang percaya yang benar, mengakui status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan piciknya, maaf ya, bodohnya, mereka merasa Tuhan Yesus sudah dipuaskan dengan sikap itu. Itu salah, saudara.
Itu keliru. Mungkin saudara merasa bahwa gereja saudara atau pendeta mana sudah secara tidak langsung memberi isyarat bahwa Anda itu sah anak-anak Allah. Karena Anda sudah memiliki nalar meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu saudara diarahkan untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang saudara terima hari ini. Apakah itu keberhasilan dalam studi, karir, dan lain-lain. Dan saudara menganggapnya itu sebagai reward, upah, berkat. Ya, saya tidak menyangkal itu berkat. Tapi bukan reward, bukan hadiah, bukan penghargaan. Berkat itu kepercayaan supaya dengan berkat itu kita lebih efektif untuk Tuhan. Jadi kalau saudara mau mendengar, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Apapun yang kita peroleh di bumi ini bukan hadiah. Hadiah itu baru nanti di langit baru, bumi baru. Anak sukses, puji Tuhan, Allah memberkati hidupku. Kepercayaan. Terima kasih, aku menang tender, punya penghasilan besar. Oh, Tuhan memberkati hidupku. Itu kepercayaan, bukan hadiah. Hadiah itu nanti di langit baru, bumi baru. Supaya dengan semua berkat itu, kesehatan tubuh, anak yang baik, keluarga, pasangan hidup, kita bisa lebih efektif melayani Tuhan. Saya juga bertahun-tahun, puluhan tahun menganggap itu hadiah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Nah itu tambahan, itu hadiah. Padahal dasarnya firman itu di Matius 6, jangan kumpulkan harta di bumi, kumpulkan harta di surga, pindahkan hatimu di surga bukan di bumi, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, dan seterusnya. Maka cari dahulu kerajaan Allah, supaya efektif pengabdianmu kepada Tuhan. Hadir bersama saya sedikit orang-orang yang saya sebut sebagai sahabat-sahabat saya dalam perjuangan. Saya bukan hanya akan memberi kesempatan atau sedang memberi kesempatan untuk melayani. Tapi saya memberi kesempatan untuk mati bersama saya. Kalau enggak nanti akan jadi masalah. Di satu titik tertentu kita tidak akan bisa bersama, kita akan konflik. Kita harus berani mati bersama. Tidak memimpikan kenyamanan di bumi yang kita sebut hadiah atau berkat. Ya berkat memang, tapi bukan hadiah untuk dinikmati supaya kita nyaman seperti anak dunia, tapi supaya kita bisa lebih efektif mengabdi kepada Tuhan. Dengan tubuh sehat, dengan berkat finansial yang baik, kita lebih efektif untuk Tuhan, saudaraku. Kalau hari ini Sekolah Tinggi Teologi Ekumene mendapat mahasiswa-mahasiswi baru, untuk S1-nya saja 170, belum S2, S3 bisa 200 lebih. Wah hebat ya hadiah Tuhan. Enggak, itu bukan hadiah. Itu kepercayaan, lebih berat. Ya memang Pak Era sudah melayani sungguh-sungguh sehingga Tuhan memberi berkat. Oh bukan kebanggaan ini. Enggak boleh jadi kebanggaan. Ini berkat untuk dikelola supaya mereka menjadi orang-orang yang suatu hari benar-benar membawa kegerakan di akhir zaman ini. Nah, dengan visi membawa kegerakan ini, kita harus mempersiapkan mereka bukan hanya pintar khotbah, tapi di marketplace pun juga mesti mampu. Yang bisa agrobisnis, yang bisa bikin garment, yang bisa mengajar jadi guru PAUD, yang musik, yang dagang, boleh. Tetapi membawa kegerakan. Bukan sekedar belajar teologi,
lalu khotbah, lalu dapat amplop. Sekolah Alkitab yang benar itu gereja. Semua jemaat harus mengerti firman Tuhan, semua harus melayani. Tetapi kalau sekolah tinggi teologi, mahasiswanya harus lebih suci, lebih rendah hati, lebih lemah lembut, lebih tidak bercacat, tidak bercela, dan cerdas di dalam pengertian akan firman. Memiliki roh yang lemah lembut, dan seterusnya. Wajah Yesus harus lebih nampak. Itu berat. Bukan hanya meluluskan menjadi seorang sarjana. Jadi bukan hadiah. Itu kepercayaan. Nah, banyak orang Kristen kedudukannya tinggi, rezekinya secara finansial banyak, ya nikmati sebagai hadiah. Nanti kalau ketemu Tuhan, bahaya. Anda tidak akan pernah berani ketemu Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi anak Abraham seperti yang saya kemukakan di pertemuan sebelumnya, itu kehidupan kita itu disita oleh Tuhan. Dan hidup Abraham memang berubah sejak dia mengikuti panggilan Allah untuk menjadi nenek moyang Mesias itu. Ia menjadi orang asing di bumi ini dan menunjukkan hidupnya hanya untuk langit baru, bumi baru. Ini kalau bahasa kita, tapi kalau bahasa Alkitab, negeri yang Allah akan tunjukkan. Dan Ibrani pasal 11 ternyata itu Kanaan surgawi, dari jauh ia melambai-lambai. Makanya saya mengajak Bapak Ibu kan berkemas-kemas. Ayo kita berkemas-kemas. Dan ini iman yang sejati, saudara, harus membuat kita berubah secara radikal dan total. Seluruh kehidupan kita harus kita pertaruhkan untuk melakukan apa yang Allah ingini. Sebab kita tidak bisa melakukan kehendak Allah tanpa menyerahkan hidup kita total. Kita tidak boleh menyisakan untuk diri kita sendiri. Kalimat baik kamu makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Itu kan sebuah radikalisme. Di mana seseorang rela mempertaruhkan seluruh hidupnya untuk melakukan yang Allah kehendaki. Dan disitulah cara menyambut anugerah yang benar. Nah, penyesatan yang terjadi di lingkungan orang Kristen adalah ketika orang tidak menyerahkan seluruh hidupnya, sehingga tidak berubah gaya hidupnya, tapi merasa memiliki anugerah. Filipi 3 ayat 7-9 jelas mengatakan, melepaskan semuanya dan menganggap sampah, baru memperoleh Kristus. Bagaimana bisa memperoleh Kristus? Tanpa melepaskan segala sesuatu. Ini kan menipu, pasti barang palsu, saudara. Barang yang benar itu mahal. Tidak heran kalau orang belanja lalu dapat barang murah, ia malah tidak membeli atau ragu-ragu. Kenapa? Barang yang bagus itu mahal. Tapi hari ini Injil yang benar yang diajarkan dianggap sesat. Anugerah plus, keselamatan ganda, dan lain sebagainya. Orang menyukai keselamatan model dunia. Ya. Kalau agama-agama samawi seperti agama Yahudi memiliki sebuah syahadat, pengakuan bahwa Allah itu esa. Lalu kalau orang Yahudi disunat, ya sudah jadi umat pilihan. Cukup, selesai. Kristen itu sunat hati, saudara.
Kalau hanya beragama Kristen, Anda tidak perlu memilih. Itu otomatis jadi orang Kristen karena orang tua Kristen atau pasangan hidup Kristen. Tapi kalau mengikut Yesus itu sunat hati. Harus ada keputusan. Harus ada tindakan. Makanya kalau kita benar-benar mau mentaati Tuhan, rela kehilangan nyawa, secara praktis saudara harus meninggalkan pergaulan yang tidak membuat orang, yang tidak membuat Anda mengasihi Tuhan. Harus ditinggalkan. Percaya, seakrab apapun, ya, sedekat apapun sahabat itu, kalau dia tidak takut akan Allah, jadilah teman, say hello, no more. Tenggelamkan saudara di dalam mendengarkan YouTube khotbah, memberi waktu berdoa, nanti saya beri tambahkan. Iya, sibukkan dirimu dengan Tuhan. Jangan beri kesempatan waktu kepada teman yang tidak takut akan Allah, termasuk gereja yang tidak mengerti maksud keselamatan. Gereja yang happy-happy membuat kegiatan, kumpul-kumpul dengan senang-senang saja. Itu mengisi hati, bukan tidak mengisi hati, mengisi hati. Dulu saya begitu saudaraku. Teman banyak, teman-teman gereja ya. Nanti kita makan di sana bersama, kita jalan-jalan bersama, kita ngopi bareng keluar negeri bersama. Tapi akhirnya tidak berbuah. Hidup kita tidak membuahkan buah yang baik. Kita tidak mengimpartasi spirit karena kita mengeksploitasi orang-orang itu. Dia melayani aku, dia menyenangkan aku juga menyenangkan dia. Ayo kita buat family ya. Namanya Rehoboth Family. Ada Rehoboth Family. Tapi tujuan kita ke surga bukan hanya untuk kumpul-kumpul. Ayo kita tinggalkan pergaulan yang tidak membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Ya, saya tuh tidak maksud untuk ngusir orang ya, tapi saya tuh harus bicara kalau Anda di Rehoboth, saudara percaya saya, ayo dengarkan khotbah saya, ayo hidup sesuai dengan kehendak Allah dan saya tidak keberatan mengatakan ikuti teladanku walaupun aku belum sempurna, tapi beri kesempatan saya untuk terus berubah untuk bisa menampilkan kehidupan Yesus. Ya. Tapi kalau Anda tidak percaya saya, please saudara cari pendeta lain. Tidak masalah, sama sekali nggak jadi masalah, sama sekali. Saya juga bukan manusia yang sempurna, tapi saya serius mengajak kita berubah saudaraku. Meninggalkan kebiasaan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, membangun kebiasaan baru untuk menumbuhkan kedewasaan rohani, seperti bangun pagi hari membaca Alkitab, berdoa, pergi ke kebaktian. Kalau masa COVID ini, di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kita cukup membaca buku rohani, mengikuti khotbah di YouTube, dan saudara tahu saya hampir tiap hari khotbah. Kadang-kadang yang tidak cuma satu hari Rabu. Hari Rabu pun juga kadang-kadang saya berkhotbah. Kalau Rabu pagi pasti saya bertemu dengan para pejabat pendeta GSKI dan itu saat impartasis. Kalau kita mengerti anugerah Tuhan yang besar, kita rela kehilangan nyawa. Ini reaksi yang benar dari orang yang menghayati anugerah Tuhan. Kalau aku punya 10 nyawa, semua aku berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya. Itu tidak cukup. Seandainya aku punya 10 nyawa, mengembalikan kebaikan Tuhan, tidak cukup. Seandainya aku punya 10 kali kehidupan dan 10-10-nya aku persembahkan untuk melayani dia. Menjadi pendeta yang tidak memperhitungkan gaji dan apapun saya berikan. Itu pun tidak cukup membalas kebaikan Tuhan.
benar, saudaraku. Apalah artinya hartaku yang kuberikan? Tidak ada artinya jika dibanding dengan kebaikan yang Allah Bapa berikan. Apalagi kalau melihat kemuliaan, keagungan pribadinya, kasihnya, aduh, bagaimana aku tidak terintimidasi oleh Dia. Jadi kita bisa mengerti mengapa Paulus menulis di 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Kalau Dia, Yesus sudah mati untuk kita, kita ini semua sudah mati. Kalau kita hidup untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Jadi kalau saya berkhotbah seperti ini tulus Bapak Ibu. Bukan supaya saya dapat kolekte atau gereja kami itu dapat kolekte. Kalau saya menyampaikan mari kita memberi persembahan. Memang beban pelayanan kita ini cukup banyak. Tapi lama-lama juga saya tidak enak bicara. Saya berkata kepada staf, izinkan saya tidak banyak bicara ya soal perpuluhan atau soal kolekte. Kita tidak mengajarkan perpuluhan, kita mengajarkan segenap hidup. Banyak orang lagi susah. Kalau kita ngomong persembahan, nanti yang tidak bisa memberi akan tertuduh jadi susah. Ya sudah, kita jangan banyak bicara. Kalau baru-baru waktu yang lalu masih bicara, nanti cobalah kita tidak mengganggu perasaan saudara-saudara yang kekurangan. Tetapi kita punya hati yang benar-benar rindu agar saudara-saudara yang kuat membantu yang lemah. Ya. Tapi kalau saudara merasa keberatan memberikan apa yang saudara miliki, ya jangan memberi, saudaraku. Jangan memberi. Tentu saya diajar Tuhan untuk memberikan hidup saya untuk Tuhan dan uang itu mewakili, karena uang itu perkara kecil. Kalau soal uang kita sudah gagal, maka soal yang lain pasti kita gagal. Iya, karena mamon itu perkara kecil, semua aku serahkan. Tentu kita tidak sembarangan menolong orang yang membuat orang jadi rusak. Tapi tangan kita harus tetap terbuka untuk mereka yang mengalami kesulitan, saudaraku. Sampai kita sendiri juga kadang-kadang ada muncul kekhawatiran. Waduh, ini kalau uangku habis nanti ada apa-apa bagaimana ya? Ya, ada juga kekhawatiran. Ini pikiran daging yang harus kita halau. Kita menjadi anggota prioritas sebuah bank, lalu saldo kita tidak memenuhi. Wah, sudah nggak jadi anggota prioritas lagi. Jadi tidak keren. Untuk kelas seorang pendeta begini kok enggak jadi anggota prioritas. Itu kan pikiran jahat, saudaraku. Tapi saya akhirnya bisa melewatinya. Banyak orang kok susah. Masa kita mau mempertahankan posisi sebagai anggota prioritas di satu bank? Kalau dulu uang kita bisa 10 kali lipat dari minimum nilai prioritas atau premium itu yang dilayani khusus bisa 10 kali lipat. Sekarang 1 pun tidak bisa 0, sekian. Ini saya ngomong tidak mencari uang. Ya, saudara jangan kasih uang saya. Saya sudah lebih dari cukup. Tapi ini cerita bagaimana Tuhan pun juga membotaki saya habis-habisan. Mencukur habis. Dan herannya kita masih kelimpahan, artinya lebih dari yang kita makan, lebih dari kita beli baju, lebih dari apa yang kita butuhkan sehari-hari. Mobil pun kita punya. Kita punya, mau ngapain lagi, mau nyimpen sebanyak apa. Yang kita persoalkan adalah apa yang kau kehendaki Bapa harus kulakukan. Jangankan uangku
Nyawaku pun kalau engkau ambil aku berikan. Kalau aku punya 10 nyawa, tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuhan. Kalau aku punya 10 kali kesempatan hidup, tidak cukup membalas kebaikan Tuhan. Ini hanya 1 kali kesempatan hidup. Udah nggak mau noleh ke belakang, nggak mau menoleh ke samping, jalan terus ke depan. Mau ikut silakan, nggak ikut terserah. Kamu kenal aku, tidak kenal aku jalan terus. Udah diam, nggak banyak ngomong, diam jalan terus. I'm going home. Aku pulang. Orang-orang dekat saya yang mau percaya saya, ikut saya, ayo. Yang tidak, aku tinggalkan kamu, aku jalan sendiri. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kompromi. Aku punya prinsip dan aku tidak bisa diatur oleh siapapun. Aku hanya bisa diatur oleh Tuhan. Dan itu demi kemuliaan Tuhan, bukan demi kebesaranku. Karena kita sudah tidak punya waktu lagi untuk kompromi, untuk hal-hal yang sederhana yang tidak perlu. Kita sedang meratapi dunia yang terhilang. Menangisi jiwa-jiwa yang belum diubahkan. Dan saya bersyukur dengan adanya COVID ini, suara kebenaran menyentuh, spreading throughout the world, seluruh dunia. Ya tentu di luar negeri tidak banyak, tapi juga ada. Dan tidak sedikit juga. Ya ukuran sedikit banyak relatif. Tapi menakjubkan saudaraku. Itu yang sedang kita pikirkan. Dan Bapak Ibu yang mendengar suara kebenaran saya ajak. Kalau Anda tidak bertobat sungguh-sungguh, Tuhan gak kenal Anda. Saya tidak bisa cerita vulgar. Tadi saja barusan ini saya vulgar sebenarnya. Yang selama ini saya simpan. Kalau saya cerita nanti dikira saya mau mengintimidasi saudara memberi uang. Aku terhina. Begitu-begitu saya udah cukup sekali. Banyak orang susah hari ini. Tapi sudah cukup vulgar saya cerita karena ya itu yang saya merasa perlu ceritakan sampai titik di mana Tuhan menghabisi saya. Tapi habis-habisnya saya tetap lebih dari sebagian orang. Karena saya lebih dari cukup. Saya masih bisa menopang pekerjaan Tuhan. Makanya saya tetap mendukung. Ayo kita bantu saudara-saudara kita yang susah. Kalau ada orang yang sulit, hamba-hamba Tuhan yang susah, jangan menolak kalau betul-betul perlu bantuan. Tentu bagi yang malas-malas jangan dibantu nanti rusak. Tapi orang-orang yang benar-benar sulit kita bantu. Yuk kita mengakhiri sisa umur hidup kita ini saudaraku. Ayo. Saudara akan bahagia melewati hari-hari ini. Aduh bahagia. Dan kita menantikan perjumpaan dengan Tuhan. Dan itu indah sekali. Ayo tinggalkan dunia, mencari kehendak Allah untuk menemukan kehendak Allah. Ayo bersama dengan saya. Ya, amin.